ciptaan Tuhan dipahami dan jutaan rahasianya yang paling tersembunyi diungkap dengan penuh pengertian. Jambi seakan tak berhenti menyajikan objek misterius. Kali ini, Kemang-Mang yang diyakini sebagai hantu berwujud bola api mengusik jiwa petualangan kami. Ia mengingatkan kami pada perburuan serupa di tempat yang lain. Hantu bola api. Aneh. Kenapa sosok seperti ini ada di mana-mana? Jangan-jangan ini sebenarnya hewan endemik Indonesia yang hingga kini belum teridentifikasi. Bukankah banyak sekali hewan yang mengeluarkan cahaya saat malam? Nama Kemang-Mang amat populer di Jawa dan Sumatera. Pada umumnya, ia diyakini sebagai hantu yang kerap muncul di pekuburan Cina dalam wujud bola api. Tetapi di beberapa tempat, ia bahkan muncul di dalam hutan. Sosok asing berbentuk aneh ini sebenarnya ada di hampir semua daerah di Indonesia, tetapi dengan sebutan berbeda-beda. Di Jawa, ia disebut juga Banaspati. Oleh masyarakat, sosok ini digambarkan sebagai makhluk ganas berbahaya dan suka menyerang. Ya secara pengalaman kita juga pernah dulu ketika keliling dengan kawan-kawan ya, kalau dilihat katanya semakin dekat kan gitu. Nah, jadi ya mungkin itu nyata atau tidak nyata, cuman waktu itu kita ketakutan. Yang kita dulu pernah lihat itu kayak api. Keterangan para saksi mata tentang karakter dan bentuk Kemang-Mang memang membutuhkan analisa. Secara fisik, bentuk Kemang-Mang yang seperti api memang lebih menggambarkan sosok metafisik, tetapi kegemarannya menyerang manusia secara fisik justru lebih menunjukkan sifat hewan. 2 minggu yang lewat kan kita sebagai hijau seperti ada teror dari makhluk yang merasa terusik mungkin dengan kehadiran kami. Lumayan takut sih, cuman mungkin hanya sapaan aja. Yang saya tahu kalau Kemang-Mang itu memang keluar dari alam sendiri ya. Yang di belakang itu anak-anak mungkin ada 10 orang kan, takutan. Tertarik untuk menyelidiki, kami bergerak menuju Jambi. Kali ini, kami akan menuju sebuah sungai di dalam hutan di kawasan Sungai Penuh, di mana Kemang-Mang si bola api kerap terlihat muncul. Kami benar-benar penasaran dengan wujud sesungguhnya si hantu bola api. Apakah ia memang hanya segumpal bara dan kobar apinya? Atau dia juga memiliki anatomi tubuh layaknya makhluk hidup? Lantas bagaimana tubuh dia yang sebenarnya itu? Beberapa cerita yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa hantu bola api sesungguhnya adalah hantu kepala yang terlepas dari tubuhnya. Di Bali dan Lombok, hantu seperti ini disebut leak, sedangkan di Jawa, ia disebut Banaspati. Jika seperti itu, tentu saja semakin menimbulkan pertanyaan dan semakin rumit. Karena leak jelas memiliki unsur metamorfosis manusia menjadi sosok asing. Hingga saat ini, tak ada cerita yang mengarahkan Kemang-Mang dengan motif seperti itu. Ini benar-benar membuat penasaran. Sekarang kita ada di Kayu Aro, Kerinci. Dan di belakang kita berdiri pohon aro. Inilah
silsilah dari desa Kayu Aro. Pohon ini berusia sudah ratusan tahun dan dia selalu menjadi simbol keadaan desa. Sekarang keadaan desa sedang agak merana karena harga sayuran murah dan ditunjukkan oleh pohon kayu aro yang sedang meranggas. Pada saat desa subur, maka dia juga akan subur. Begitulah keadaan yang sangat misterius. Tapi sekarang kita tidak sedang meneliti pohon aro, tapi kita akan masuk ke hutan di kaki Kerinci. Kita akan mencari sosok misterius bernama Kemangmang. Ini menurut masyarakat adalah hantu berwujud bola api. Hantukah dia atau bukan? Kita akan lihat dan kita akan coba telusuri. Yuk. Setelah berbagai informasi diperoleh, kami berharap menjumpai Kemangmang sebagai makhluk real dan bukan metafisik. Makhluk misterius bernama Kemangmang yang berwujud bola api dan diyakini sebagai hantu memaksa kami memasuki rimba liar Jambi yang membentang. Di kawasan inilah Kemangmang yang berwujud bola api itu kerap terlihat muncul. Sebuah sungai dangkal meliuk di tengah kelebatan hutan. Sungai ini dipenuhi batuan vulkanik letusan Gunung Kerinci sejak berabad-abad lamanya. Kini ia menjadi salah satu bagian terpenting hutan, di mana para hewan minum dan mencari makan. Saatnya mencari tahu, adakah tanda-tanda keberadaan Kemangmang itu di sini? Berpencar di sini gimana? Kang Acep naik ke hutan, kemudian itu sama Audi coba telusuri pinggir sungai sini, kemudian kalau itu naik juga ke hutan. Kita lurus saja ya. Penelusuran panjang dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Di beberapa daerah, Mangmang itu biasanya diyakini muncul dari pemakaman-pemakaman Tionghoa, tetapi tentu saja itu sesuatu yang tidak masuk akal karena sosok berwujud api bisa muncul di mana aja, dan terbukti bahwa di daerah ini sosok berwujud api itu justru muncul di hutan-hutan belantara seperti ini. Ada begitu banyak hewan yang memiliki cahaya jika malam. Begitu pula tumbuhan dan jamur. Beberapa di antaranya bahkan memiliki cahaya sangat terang dalam kegelapan. Bisa saja Kemangmang yang pernah dilihat oleh warga mengeluarkan cahaya di malam hari itulah keluar dari flora atau fauna yang ada di hutan. Karena ada beberapa flora dan jenis fauna yang bisa memancarkan cahaya ketika dalam kegelapan. Di 3 titik berbeda, kami berusaha keras menemukan tanda-tanda. Dari sisi fauna, ada juga serangga yang bisa mengeluarkan cahaya di malam hari. Saya akan mencari titik-titik untuk perburuan malam, sarang-sarang serangga, karena bisa jadi ketika gumpalan cahaya itu besar, sebesar bola, mungkin saja itu adalah sekelompok serangga yang kemudian terbang bersamaan. Ini penelusuran yang sulit. Beberapa benda alam mungkin bisa menimbulkan cahaya, tetapi menjadi nyala api sebesar bola bukan sesuatu yang mudah terjadi. Sungai ini dipenuhi batuan vulkanik. Ini adalah limpahan batu bekas ledakan Gunung Kerinci mungkin beberapa puluh tahun lalu atau beberapa ratus tahun lalu. Mungkin saja ada satu jenis batuan yang ketika dia bergesek lalu mengeluarkan cahaya. Tapi sekali lagi, itu juga tidak bisa menjawab misteri keberadaan makhluk hantu seperti bola api. Karena tidak ada batu yang bisa melambung lalu menyala sendiri. Kecuali dia jatuh dari atas berbenturan yang mengeluarkan percikan api. Jam demi jam berlalu, tetapi penelusuran benar-benar berhadapan dengan kesulitan.
Inilah para saksi mata beberapa kali menemukan sosok berwujud api keluar. Dan di air seperti ini memang ada beberapa hewan yang memiliki cahaya. Beberapa jenis cacing dan beberapa jenis serangga yang keluar dari air memiliki cahaya. Cuma masalahnya api yang terlihat oleh para saksi mata ukurannya sangat besar. Jika dia binatang air, binatang seperti apa yang kemudian bisa mencelat ke atas lalu memancarkan cahaya seperti bara api. Bila kemang-mang makhluk metafisik, mencari bukti-bukti keberadaannya di siang hari pastilah sangat sulit. Tetapi jika dia makhluk real, kami amat yakin ia pasti memiliki jejak atau bekas yang ditinggalkan. Walaupun kami menemukan beberapa tanda bekas bakaran, tapi kami tidak langsung menyimpulkan bahwa ini adalah bekas terkena kamamang atau hantu api seperti yang diceritakan oleh warga kaki Gunung Kerinci. Cuma aneh juga kan, dalam hutan apa orang sengaja bakar kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi yang jarang orang melintas. Gimana? Ini sepertinya mengarah ke lembah atau sungai di sana kayaknya kan. Ya. Kita akan langsung terus ke sana. Telah berkali-kali kami memburu objek misterius berwujud bola api, tetapi hampir semuanya membawa kami pada sosok metafisik. Kali ini, kami berharap menemukan kemungkinan lain dari kemang-mang sebagai makhluk real, meskipun belum satu pun tanda kami temukan. Saya melihat ada satu kotoran menempel di batu, Pak. Ini kotoran burung yang mengkilat saat malam dia tidur di sini. Kita belum tahu apakah ini burung yang kalau terkena cahaya sinar matanya juga membentulkan cahaya. Dari jenis kotorannya ini sebetulnya jenis burung air. Ada beberapa jenis burung air yang biasanya juga terbang malam. Hutan dan sungai yang kami telusuri adalah alam liar yang jarang dimasuki manusia. Jadi sangat mungkin kami menemukan sesuatu yang penting di sini. Seekor ulat, rupanya dia mati tenggelam. Dalam keadaan hidup, ulat ini berbisa. Bulu-bulunya yang runcing dan sangat tajam akan langsung memancarkan bisa pada saat tersentuh dan bisa membuat tubuh kita demam karena sengatannya. Panas terasa di kulit yang tersentuh bulu-bulunya. Tapi dalam keadaan mati tentu saja dia aman. Penelusuran terus berlangsung sepanjang hari dan semua bagian ditelisik dengan seksama. Hingga senja, penelusuran sepertinya belum memperoleh temuan yang penting. Harapan kini justru pada gelap malam yang segera tiba, di mana cahaya api kemang-mang justru akan mudah terlihat. Petualangan memburu sosok kemang-mang yang diyakini sebagai hantu bola api kini menghadapkan kami pada gigitan dingin dan gelap belantara. Makhluk apakah kemang-mang ini sebenarnya? Ia memang mirip sosok metafisik berwujud cahaya atau api, tetapi kegemarannya menyerang manusia meyakinkan kami pada sosok hewan yang nyata. Malam sepi dan amat lengang, tetapi hantu kemang-mang yang katanya suka menyerang mungkin sembunyi di balik kelebatan hutan. Hantu api atau kemang-mang ini memang cukup dikenal di Indonesia. Hampir semua daerah mengenal sosok misterius ini. Wujudnya seperti nyala api yang tiba-tiba muncul, menghilang lalu muncul lagi. Dan hampir semua orang takut dengan sosok satu ini. Tapi kita tetap berasumsi, mungkin sesungguhnya yang terlihat seperti nyala api itu bukan sosok metafisik, tapi bisa jadi dia adalah hewan yang dia punya kelebihan mengeluarkan cahaya atau benda lain
yang juga bisa mengeluarkan cahaya. Kita harus hati-hati dengan Kamangmang. Karena ketika dia muncul, kita tahu kalau nggak akan menyerang tiba-tiba. Malam merambat, terasa amat perlahan. Udaranya dingin sekali. Ini berkisar antara 10 derajat Celcius. Dan berat bagi kita yang terbiasa di tempat yang hangat. Konsentrasi pada setiap yang nampak dan terdengar sangat penting di perburuan kali ini. Kita lihat di pohon yang ada di hadapan kita, ada satu objek yang warnanya lebih merah, dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu pemilik suhu panas di situ. Bahkan jauh di tengah kelebatan, kita juga melihat ada sosok lain yang juga memiliki suhu lebih panas. Coba kita dekati. Ini lihat. Ini juga di permukaan tanah kita masih melihat banyak sekali jejak. Cuma nggak tahu apakah ini pertanda bahwa makhluk yang ada di sekitar kita ternyata makhluk real, atau ini bekas jejak hewan yang paling berbahaya di hutan Sumatera ini. Jam demi jam berlalu, perlahan tapi pasti, kami mulai merasakan sesuatu yang lain di hutan ini. Ternyata sosok yang tadi ada di kamera termal kita sekarang tidak ada lagi. Ambil gambarnya sih. Rupanya dia menghindar dari perjumpaan dengan kita. Lewat tengah malam, sepertinya perburuan kini semakin diliputi ketegangan. Ada lagi tuh, kejauhan. Ini jaraknya ke arah tenda, kira-kira sekitar 25 meter. Ini ada satu sosok berdiri di kejauhan. Lalu ini ada lagi, dan ini jauh sekali. Hutan ini banyak pohon asing. Cuma nggak tahu, karena hanya kamera termal yang bisa menangkap. Kita belum bisa membuktikan apakah ini sosok real atau metafisik. Yang kita buru malam ini adalah kemangmang atau makhluk yang berwujud bola api. Akan kita coba dekati. Tiba-tiba, sesuatu muncul. Sepertinya itu sosok yang diburu. Ya, sudah menyala. Baru saja saya melihat ada pancaran bola api. Dia mengarah ke sana untungnya. Malam terus bergerak dan perburuan terasa semakin mengasihkan. Dalam pandangan normal, kita hanya menangkap kegelapan. Mata kita tidak mampu melihat sosok-sosok yang ada di balik gelapnya hutan. Tapi justru kamera termal kita menangkap sosok-sosok itu di sini, 30 meter di depan kita. Anehnya kalau kita dekati, mereka sama sekali tidak ada. Kita harus hati-hati. Dikabarkan Kamangmang pernah menyerang manusia. Karena dia nggak bisa dilawan sama senjata. Pisau percuma. Perburuan terus berlangsung hingga menjelang pagi. Semua mata menyapu gelap di kelebatan rimba. Semua pohon terekam kamera termal kita dengan warna kuning. Tapi ada satu pohon justru warnanya merah. Pohon ini jelas sekali berwarna merah. Dan ini menunjukkan bahwa suhunya jauh lebih panas dibanding pohon yang lain. Sepertinya hutan ini memang banyak sekali diliputi keanehan. Tetapi walaupun orang mempercayai bahwa itu pengaruh dari sosok metafisik, sampai saat ini kita masih berasumsi bahwa sangat mungkin keanehan-keanehan yang ada di hutan ini sebenarnya adalah karena adanya sosok-sosok real. Sayang, setelah diburu sepanjang malam, makhluk itu tak pernah benar-benar menampakkan diri.
Setelah semalaman kita kejar, di titik saya hanya sosok-sosok misterius yang terekam kamera thermal. Yang jelas, ada banyak sekali penghuni hutan yang belum kita kenal dan harus kita selidiki. Jangan sampai kita hanyut dalam cerita-cerita yang misterius tanpa kita ketahui yang sebenarnya bagaimana. Ada jutaan jejak misterius tersembunyi sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan dan bukti keterbatasan manusia. Karenanya, perburuan tak akan berhenti dan kami akan selalu kembali.